AF, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AF kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Ya, ayah AF, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Yang pasti yang saya dapat info dari si AF, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AF telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AF salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AF untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Salah satunya adalah ayah AF, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AF. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur.
Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Sharif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan AEP dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. AEP saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Sharif, AEP disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman AEP. Kemudian ayah AEP yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah AEP tak kunjung pulang ke rumah dan AEP pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing AEP untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, AEP yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. AEP mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah AEP, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah AEP mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi.
Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan DD yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong.